Hidup yang otentik. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam para nabi. Padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengaku bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha untuk masuk, kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu, mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Ada syair lagu kondang yang dinyanyikan oleh almarhumah Nike Ardila. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau kisah tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Cuplikan kata-kata pada lagu tersebut ada benarnya. Berbagai peran dijalankan oleh manusia, ada yang tulus, namun ada pula yang menggunakan topeng. Salah satu peran yang berbahaya adalah peran berpura-pura. Banyak kepura-puraan dalam dunia ini. Pura-pura suci, padahal hidupnya penuh dengan dosa. Pura-pura baik, padahal ada maksud terselubung. Allah mengecam perbuatan tersebut. Ia ingin agar kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengecam orang Farisi karena mereka pura-pura menghormati para nabi dengan membangun makam indah bagi mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka membenarkan sikap nenek moyang mereka yang telah membunuh para nabi. Hal ini bertujuan agar mereka tidak disalahkan. Mereka ingin melepas tanggung jawab dan tetap berkesan baik. Yesus mengecam sikap orang Farisi yang bersembunyi dengan kedok kebaikan untuk menutupi kebobrokan mereka. Selain itu, Yesus pun mengecam para ahli Taurat
yang memiliki banyak pengetahuan tentang kitab suci, namun mereka tidak menjalankan kebenaran firman-Nya. Mereka justru menghalangi orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Dari bacaan ini, kita diingatkan agar kita memiliki kehidupan rohani yang baik dan benar. Jangan seperti orang Farisi yang hidupnya penuh dengan kepalsuan. Yesus tidak suka kepalsuan dan kepura-puraan. Pengetahuan kita akan firman Allah seharusnya juga bukan untuk menyombongkan diri dan bukan pula jaminan bahwa kita semakin beriman. Sebaliknya, kita harus benar-benar menghidupi firman-Nya dan mempraktekannya dalam seluruh aspek kehidupan ini. Saat kita semakin dekat dengan Allah Bapa, melalui tindakan kita, nama Allah harus semakin dimuliakan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Tuhan Yesus, jauhkanlah hamba-Mu ini dari kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang menuntun hamba untuk hidup benar di hadapan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Amin.